Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya pagi ini pada channel YouTube Bidan Farida ya. Perkenalkan dulu, saya Bidan Farida yang bertugas pada praktek mandiri Bidan Farida di Jalan Punto nomor 79 Kaliasa, wilayah Gumilir, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Baik para bunda, apa kabar pagi ini? Semoga pagi ini semuanya sehat ya. Pada pagi ini saya akan sharing aja, kita ngobrol-ngobrol aja ya bunda ya. Saya ingin sharing ilmu sedikit, apa yang saya ketahui mengenai alat kontrasepsi. Bunda, pastikan semuanya menggunakan alat kontrasepsi ya. Untuk apa nih bunda? Untuk menjarangkan kehamilan. Oke bunda, yang mau saya kupas habis pada pagi hari ini yaitu mengenai alat kontrasepsi implan. Kalau kita kenal biasanya dengan istilah susuk ya bunda ya. Seperti apa sih ya bunda implan? Nah, di sini di lembar yang saya punya ini ada contoh kapsul-kapsul implan. Seperti ini kurang lebih, dan untuk yang realnya ini saya ada satu paket implan yang siap untuk dipasang. Oke ya, bunda. Saya mau sharing dulu, apa itu implan? Implan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang dipasang di bawah kulit dengan kandungan hormon progestin. Tadi saya bilang jangka panjang bunda. Kenapa jangka panjang? Karena implan ini bisa digunakan sampai maksimal 3 tahun. Selama 3 tahun bunda tidak perlu memikirkan harus segera kembali ke bidan. Karena dalam 3 tahun bunda akan diproteksi untuk menunda atau menjarangkan kehamilan. Oke, setuju? Nah, bunda, implan ini ada beberapa jenis. Kalau dulu saya masih menemukan implan yang memang memiliki 6 kapsul contohnya. Tapi untuk saat ini implan ini mayoritas memiliki 2 kapsul. Nah, apa sih bunda kandungan dari kapsul yang ada di dalam implan ini? Kandungannya yaitu hormon progestin, yaitu pada masing-masing kapsul, pada masing-masing implan ya bunda, memiliki 75 mg hormon progestin. Oke bunda, saya lanjutkan. Setelah bunda mengetahui apa itu implan, saya mau sharing juga nih tentang cara kerja. Oke, nah bunda, tadi kan saya bilang nih bahwasanya implan bisa menunda atau menjarangkan kehamilan. Bagaimana sih bunda cara kerja dari implan ini? Benda yang imut dan lentur ini dia akan bekerja bunda dalam 3 tahun. Yang pertama yaitu menekan ovulasi atau menekan terjadinya pematangan sel telur pada bagian tempat produksi sel telur yaitu ovarium. Nah, yang mana bunda ketahui sendiri, kita ini wanita memiliki 2 ovarium kanan dan kiri. Nah, salah satunya apa itu tadi? Menekan ovulasi. Yang kedua, bunda, yaitu memperlambat pergerakan sperma. Sehingga apa? Sperma sangat pelan untuk bisa menjangkau sel telur. Sehingga sel telur ini tidak dapat dan sangat sulit untuk bertemu dengan sperma. Yang ketiga, membuat dinding rahim atau endometrium ini sulit untuk implantasi. Dan yang terakhir nih bunda, kerjanya yaitu mengentalkan lendir serviks. Apa itu lendir serviks bunda? Merupakan cairan kental yang diproduksi oleh rahim kita, tepatnya pada mulut rahim. Jika cairan pada lendir serviks ini kental, maka sperma akan sulit untuk bisa menembus dan masuk ke dalam rahim. Nah, itu cara kerjanya bunda. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami bunda. Saya lanjutkan lagi ya. Selanjutnya efektivitas bun, saya katakan ini sangat-sangat efektif, dan bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan jika dipasang 7 hari pertama haid, maka dalam waktu kurang dari 24 jam hormon dalam implan ini sudah bekerja dan sangat aman untuk berhubungan suami istri. Nah, kemudian ini tidak mengganggu ASI, sehingga bagi bunda yang memang saat ini sedang dalam proses laktasi atau menyusui, cocok banget nih pakai implan ini karena sama sekali tidak mengganggu ASI. Selanjutnya yaitu kembalinya kesuburan sangat cepat sekali. Manakala implan ini dilepas, kesuburan bunda bisa segera kembali dan bisa segera melanjutkan program kehamilan berikutnya. Oke, saya lanjutkan bunda. Akan tetapi di sini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu
keterbatasan atau salah satu efek samping dari implan ini, ya ini kurang enak, tapi akan tetap saya sampaikan karena ini akan menjadi pilihan buat Bunda dalam ber-KB. Yang pertama Bun, wah, gangguan pola haid. Bunda kurang nyaman nih. Biasanya sih 3 bulan pertama pola haid terganggu, salah satunya spotting. Apa itu spotting Bunda? Yaitu mengalami ngeflek di luar siklus haid. Baru selesai haid, keluar lagi flek lagi. Udah harusnya bersih, keluar lagi flek lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan spotting. Kemudian yang kedua, kenaikan berat badan. Tapi Bunda, ini efek samping ini tidak semuanya Bunda mengalami. Tentunya akan kembali ke daya tahan tubuh atau pada tubuh Bunda sendiri-sendiri. Namun ada beberapa yang mengalami kenaikan berat badan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melindungi dari penularan penyakit menular seksual. Nah, jadi Bunda, itu keterbatasannya sudah saya sampaikan. Selanjutnya indikasi Bunda, atau siapa saja yang memang boleh menggunakan alat kontrasepsi implan ini. Bunda, yang pasti tidak dalam keadaan hamil. Yang pertama, semua wanita usia subur dan dipastikan tidak dalam keadaan hamil. Ya, semua wanita subur boleh kok menggunakan implan dengan catatan tidak dalam keadaan hamil. Contohnya, ini bisa dipasang manakala Bunda selesai melahirkan atau ibu postpartum, lalu ibu post abortion. Nah, setelah keguguran, kiret misalnya, atau pengobatan pasca keguguran, Bunda boleh langsung menggunakan implan ini. Kemudian, mohon maaf nih, perokok. Nah, jika mohon maaf, bagi wanita-wanita yang perokok, ini justru aman untuk menggunakan KB implan ini. Lalu hipertensi, bagi Bunda yang mengalami gangguan tekanan darah tinggi dengan catatan tidak melebihi 180/100 tekanan darahnya, maka dengan konsultasi dengan tenaga kesehatan terpantau, insya Allah Bunda masih aman untuk menggunakan implan ini. Kemudian, nah yang terakhir yaitu yang kadang-kadang kita lupa ya Bunda ya. Bagi kita yang pelupa, ini sangat cocok, saya rekomendin sekali karena tidak perlu setiap bulan ngecek jadwal KB. Ini selama 3 tahun Bunda sudah diproteksi. Nah, tadi ada indikasi ya Bunda, sekarang ada kontraindikasi. Semoga sampai sini bisa ditangkap ya Bun. Saya lanjutkan nih. Nah, kontraindikasinya sudah pasti wanita dalam kehamilan, keadaan hamil tidak boleh untuk menggunakan alat kontrasepsi ini. Jadi harus dipastikan dulu tidak hamil. Yang kedua, terjadi perdarahan dari jalan lahir dengan penyebab yang belum diketahui. Nah, ini tidak boleh. Dan bagi para wanita atau para ibu yang memiliki keluhan atau sedang mengidap, mohon maaf, kanker payudara atau CA mamai. Nah, selanjutnya kontraindikasi hipertensi yang sudah memang hipertensi berat, yaitu dengan tekanan darah di atas 180. Ini kami tidak menyarankan menggunakan implan dengan alasan dikhawatirkan nanti akan memperberat kondisi keluhan ibu. Selanjutnya Bunda, ini sudah mau di sesi akhir nih. Saya tinggal 2 materi lagi, yaitu tanda bahaya. Bun, apa aja sih tanda bahaya setelah pemasangan implan? Nah, pastikan jika ada tanda bahaya ini Bunda harus segera berkonsultasi ke tenaga kesehatan terdekat atau bidan terdekat. Apa saja nih Bun tanda bahayanya? Yang pertama yaitu nyeri kepala hebat, lalu nyeri perut bagian bawah yang sudah tidak tertahankan, kemudian adanya infeksi pada luka pemasangan implan, kemudian mencuatnya kapsul atau implan dari luka insisi atau luka sayatan. Nah, infeksi ini salah satunya timbulnya nanah ya Bunda ya. Kemudian apalagi nih? Nah, perdarahan berat dan tidak haid selama beberapa siklus ke depan. Ini dicurigai hamil ya Bunda ya. Jadi harus segera memang memeriksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat atau bidan, boleh juga dokter terdekat. Fix. Nah, saya lanjutkan yang terakhir nih Bunda. Instruksi pos pemasangan. Apa saja sih yang harus dilakukan pada ibu-ibu atau Bunda setelah pemasangan implan ini? Mau tahu Bunda? Yang pertama, jaga luka tetap kering minimal pada 48 jam pertama. Ini tujuannya yaitu menghindari infeksi.
Yang kedua, biarkan perban selama 3-5 hari tetap terpasang. Ini untuk memastikan luka terjaga. Karena ini kan luka terbuka ya Bunda ya, walaupun sayatannya sangat kecil, tapi pastikan harus tetap kering. Dan luka harus tertutup. Selanjutnya, jika ada lebam, rasa nyeri, bengkak pada area pemasangan, Bunda tidak perlu panik. Ini adalah kondisi yang wajar. Biasanya bidan atau dokter akan memberikan obat pereda nyeri. Ini solusinya ya Bunda ya. Kemudian, hindari mengangkat beban berat pada lengan yang terpasang implan. Nah, ingat, pastikan luka tetap kering. Kalau bisa dalam 7 hari pertama Bunda. Dan saya sarankan Bunda pada hari ke-5 atau hari ke-7 untuk kontrol ulang. Untuk apa nih Bunda? Yang pasti memastikan bahwa luka sayatan dalam kondisi yang baik dan implan terpasang dengan baik. Bunda, ini sudah di akhir sesi sharing saya tentang implan. Semoga bermanfaat. Oh ya, saya mau pesan sama Bunda nih ya, jangan takut dengan KB implan ini. Walaupun dipasang di bawah kulit, ingat teknik pemasangannya ini menggunakan teknik pembiusan atau dengan anestesi lokal ya. Jadi Bunda dibius dulu, jadi tidak akan merasakan sakit. Dan Bunda, pemasangan implan ini sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit saja. Bunda, itu saja sharing dari saya. Nanti jika Bunda tertarik dengan KB implan ini, silakan segera berkonsultasi dan datang ke bidan atau dokter terdekat yang memang itu bidan atau dokter pribadinya Bunda. Bunda, selamat ber-KB dan selamat menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dengan alat kontrasepsi yang cocok, dan pastikan itu pilihan Bunda atas persetujuan suami. Selamat mencoba Bunda. Demikian sharing dari saya. Sampai berjumpa kembali di channel Bidan Farida selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.